الحمد لله الذي أحرم رجب بإسرائيل الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والذي يأمرنا بالتقوى مدة أمورنا نحمده ونستعينه في كل أحوالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والوفاء والإحسان. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sebagai hamba Allah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia. Selanjutnya sebagai khatib, saya menyampaikan wasiat tertuju kepada diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah dari sisa-sisa umur yang masih diamanatkan oleh Allah kepada kita sampai hari ini, kita pergunakan dan manfaatkan maksimal usia kita ini untuk dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan maksimal menjauhi dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Karena nanti di hari kiamat, satu-satunya bekal yang paling berharga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa, bukan bekal materi dan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian semua dengan bekal takwa, dan sesungguhnya bekal takwa itu adalah bekal yang paling mulia untuk menghadap. Jemaah-jemaah rahimakumullah, saat ini, hari ini kita masih berada di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. 14 abad yang lalu pada malam tanggal 27 Rajab seperti ini, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya di satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha, dalam sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan dilanjutkan dengan Mi'raj, dalam rangka menerima salah satu perintah dalam rukun Islam, yaitu pendidikan salat 5 waktu. Karena itulah bulan Rajab menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yawmin khalaqa as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Madar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Yang artinya zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mudar,
berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bulan-bulan haram tersebut. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Jamaah Jumat rahimakumullah, perintah salat yang didapat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai rukun Islam yang kelima, merupakan salah satu kewajiban yang sangat menentukan status seseorang sebagai muslim. Bahkan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu itu Allah memanggil secara khusus Nabi Muhammad SAW untuk menghadapnya di suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan salat merupakan satu kewajiban yang dapat membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir atau non-muslim. Rasulullah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian antara kami dan umat Islam dan mereka yang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, berarti dia sudah berada dalam kekafiran, kata Nabi. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kewajiban salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang diwajibkan waktu-waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Oleh sebab itulah, jika seseorang yang telah diwajibkan untuk mendirikan salat tetapi enggan mendirikannya, bahkan sampai meremehkan dan menganggap enteng perkara salat, maka sesuai dengan ketentuan dan ajaran Islam, maka orang tersebut dapat dipastikan merupakan bagian dari ahli neraka. Meskipun amal soleh yang lain yang dilakukannya amat sangat banyak. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang artinya, sesungguhnya yang pertama sekali dimintai pertanggungjawaban pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka baik pula amal ibadah yang lain. Dan apabila buruk salatnya atau rusak salatnya, maka dianggap buruk dan rusak pula amal-amal ibadah yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Dan di dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah pernah bersabda, Rasul amri al-Islam wa umruhu as-salat. Inti pokok perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Dan bahkan dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, as-salatu imadud din, faman aqamaha faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad hadama ad-din. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi, berarti dia menghancurkan agamanya. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan, tidak lain balasan bagi orang yang menghancurkan agamanya dengan meninggalkan salat kecuali neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, tiket pertama untuk menuju surga adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat atau merusak salat, meremehkan salat, menganggap enteng perkara salat, maka baginya tidak ada tiket untuk masuk surga. Oleh sebab itu, marilah kita melihat kepada diri kita masing-masing, kepada anak, keluarga kita, keturunan kita, sebesar apakah peluang kita untuk dapat masuk surga. Apakah lebih besar peluang menjadi ahli surga atau ahli neraka? Tergantung bagaimana sikap kita terhadap pelaksanaan sholat 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan
dengan mengingat peristiwa yang terjadi 14 abad yang lalu pada tanggal 27 Rajab seperti ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW menerima perintah untuk menjalankan sholat itu. Kita dapat senantiasa mengingatkan dan selalu berhati-hati untuk selalu menjaga sholat 5 waktu kita, sehingga peluang untuk masuk surga semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.